Kembali bersama kami sejak diinisiasi oleh Komnas Perempuan di 2012 hingga masuk ke DPR pada 2016, perjalanan RUU TPKS tidak berjalan mulus. RUU ini menuai pro dan kontra dari sejumlah partai hingga sempat keluar masuk prolegnas. Tahun 2012, Komnas Perempuan menginisiasi pembentukan peraturan perundangan yang memayungi masalah kekerasan seksual karena Indonesia dinilai dalam kondisi darurat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Namun baru pada tahun 2016, Komnas Perempuan diminta menyerahkan naskah akademiknya dan DPR memasukkan RUU PKS pada prolegnas prioritas. Pada 2017, RUU PKS disepakati menjadi inisiatif DPR RI dan dibahas di Komisi 8 yang membidangi isu sosial. RUU ini pun menuai pro kontra hebat, termasuk penolakan dari partai-partai Islam, terutama PKS. PKS menilai pembahasan yang sedianya mengenai kekerasan seksual justru berbelok menjadi isu-isu legalisasi seks dan hubungan sesama jenis. Aloti pembahasan membuat RUU ini ditarik dari prolegnas prioritas pada 2020 sebelum akhirnya masuk lagi ke prolegnas pada September 2021. Nasib RUU TPKS pun masih menggantung di DPR hingga saat ini. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang mencuat ke publik menjadi kekhawatiran banyak pihak hingga mendapatkan dukungan Presiden Joko Widodo. Presiden berharap rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual segera disahkan. Presiden juga telah menginstruksikan Menkumham serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR. Saya memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dalam pembahasan RUU tentang tindak pidana kekerasan seksual ini, agar ada langkah-langkah percepatan. Saya berharap RUU tindak pidana kekerasan seksual ini segera disahkan, sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di tanah air. Presiden telah mencermati dengan seksama proses RUU TPKS sejak pembentukannya pada 2016 hingga saat ini masih berproses di DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemerintah mendorong rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual segera disahkan. Pemerintah menargetkan rancangan undang-undang ini bisa diketok akhir Januari. Ketua Gugus Tugas Pemerintah untuk RUU TPKS Edward Omar Syarif Hiraij menilai pemerintah dan DPR sudah senada soal RUU TPKS. Dia optimis pembahasan rancangan undang-undang ini bisa cepat diselesaikan. Meski demikian, pemerintah menghormati dinamika pembahasan di DPR dan pemerintah menunggu DPR untuk memulai pembahasan RUU TPKS. Presiden Joko Widodo meminta RUU tindak pidana kekerasan seksual TPKS segera disahkan. Presiden juga memerintahkan Menkumham dan Menteri PPPA segera berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR. Ya, pengesahan RUU TPKS memang sangat penting dan tidak ada alasan menunda lagi. Selain merupakan arahan Presiden Jokowi untuk menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengesahan RUU TPKS juga mendesak dilihat dari sisi filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, kekerasan seksual bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Secara yuridis, RUU TPKS mengisi kekosongan hukum dan menjadi kebutuhan hukum masyarakat sehingga menjamin kepastian hukum dalam penanganan kekerasan seksual yang kurang maksimal karena ketiadaan instrumen hukum yang memadai sebelumnya. Secara sosiologis, kondisi saat ini sudah darurat kekerasan seksual. Begitu maraknya kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik, kampus dan sekolah, serta lingkungan kerja, dan lain-lain menjadi realitas sosial untuk mendorong pengesahan RUU TPKS.
Ya, untuk membahasnya kita akan berbincang langsung dengan Mas Anton Krisbianto, Deputy Managing Editor Koran Sindo yang sudah hadir di studio sore ini. Selamat sore Mas Anton, apa Selamat kabar? sore Mas, Sehat baik, ya? sehat. Terima kasih Iya. sebelumnya. Ini menarik bagaimana dinamika RUU TPKS Ya. ini berjalan. Kalau tadi kalimatnya adalah keluar masuk Keluar prolegnas. masuk. Bagaimana Anda melihat jalannya rancangan undang-undang ini? Iya, ini sebenarnya diinisiasi sejak 2012. Betul. Memang karena kondisi saat itu juga memang sebenarnya kita di kondisi di masyarakat kita memang sudah mengalami darurat masalah kekerasan seksual ini kan. Baik. Karena di DPR sendiri ada fraksi-fraksi khususnya parpol Islam yang tidak sepakat dengan materi yang ada di dalam draft undang-undang itu sehingga ini prosesnya menjadi panjang gitu, keluar masuk prolegnas, keluarkan lagi, masuk lagi ya. Dan bersyukur memang Bapak Presiden Joko Widodo sudah meminta agar undang-undang ini segera disahkan gitu, sehingga ada kepastian aturan perlindungan bagi para korban dan juga untuk mencegah terjadinya hal-hal yang sama di masa yang akan datang. Ya, karena selama ini kita tahu kalau bicara undang-undang kekerasan seksual hanya satu yang diatur KUHP Iya, itu iya, betul. Domestik itu. Domestik, Itu jadi kalau kita lihat yang menjadi concern di sini ketika urgensi dari RUU TPKS ini adalah akan lebih detail ya Mas ya. Iya. Akan lebih menjangkau banyak sisi sehingga bukan hanya bicara kekerasan secara fisik tapi Iya. juga bisa terkait texting juga, media sosial, Ya, verbal juga. verbal, psikis, Aha. ya. Dan kami melihatnya memang diksi, tapi harus ke depan. Semoga implementasinya juga harus tetap sesuai dengan nafas dari undang-undang ini sendiri. Karena kalau kita melihat diksi yang digunakan adalah kekerasan gitu. Ya. Bagaimana kalau itu hal yang masalah pelecehan seksual yang tidak dilakukan dengan dalam tanda kutip kekerasan. Nah, Tidak dengan sentuhan, Iya, misalnya. tidak dengan Oke. sentuhan, misalkan secara verbal Oke. atau mungkin secara tulisan Oke. dan sebagainya itu tentunya harus ke depan harus dicermati ya agar jangan terjadi pelaku-pelaku kejahatan seksual ini memanfaatkan celah yang ada dalam undang-undang ini. Dan saya juga sempat berbincang Mas Kris dengan para penggiat tadi komunitas perempuan dan yang para concern ini bahwa undang-undang ini juga melindungi tidak hanya perempuan ya, bahkan no gender. Jadi laki-laki pun akan terlindungi karena semua bukan tidak akan terlindungi. ada kemungkinan laki-laki menjadi objek. Nah, kalau bicara mengenai kontroversinya, beberapa pihak partai-partai Islam juga yang menjadi concern adalah beberapa mungkin poin di dalamnya yang bagi mereka menyiratkan tadi pergaulan bebas, LGBT. Bagaimana Anda melihat ini? Kalau kami lihat memang di dalam undang-undang ini ada pasal krusial yang tidak masuk, yang tidak dimasukkan. Misalkan kriteria untuk pemaksaan terhadap aborsi, pemaksaan terhadap kegiatan pelacuran, pemaksaan terhadap perbudakan seksual. Itu tidak ada di dalam undang-undang ini. Dan poin kalau kami melihat apa yang ada di salah satu yang menolak kan cuma satu, fraksi PKS. Yang lainnya setuju. Ada semacam rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Nah ini memang kan ke depan harus lebih dicermati lagi, harus diawasi lagi, jangan sampai para pelaku kejahatan seksual ini malah minta direhabilitasi seperti halnya pelaku pengguna narkoba gitu kan. Nah ini kan tentunya tidak ada efek jera dan mungkin bisa berulang kejadian yang serupa gitu. Jadi memang pihak-pihak yang terkait dari pemerintah, dari aparat penegak hukum harus cermat dan harus hati-hati, harus adil dan memang tujuannya adalah untuk melindungi para korban. Jadi implementasinya nanti Betul. jadi concern ya. Ya. Nah kalau bicara mengenai Pak Jokowi sendiri sudah mengeluarkan statement khusus seperti itu. Ini juga sinyal ya, desakan dari banyak pihak. Bagaimana Anda melihat urgensi dari statement seorang Jokowi terkait ini? Kalau dilihat prosesnya kan sudah 2012, Cukup artinya lama. sudah 1 dekade, sudah 10 1 dekade. tahun gitu kan. 10 tahun. Iya memang dan menurut kami apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu merupakan langkah yang tepat dan memang sudah memenuhi harapan dan rasa keadilan bagi yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Oke. Kalau tadi targetnya disebutkan Januari akhir Januari ini ketok palu, Anda melihat possible? Dengan hanya satu fraksi PKS yang menolak, ya
sudah pasti lah ini. Sudah pasti kalau cuma satu ya? Ya, selesai lah Oke. ini untuk undang-undang ini. Tinggal nanti bagaimana melakukan harmonisasi undang-undang ini dengan undang-undang yang lain gitu, sehingga memang tujuan dari diterbitkannya undang-undang ini untuk melindungi dan mencegah kekerasan seksual sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kemungkinan Januari akhir, kalaupun memang tadi ada Januari akhir. ya penolakan, ya cuma satu fraksi. Satu ya, fraksi, Mas, ya. betul. Yang lainnya yang mendukung ini juga yang diulas di Koran Sindo. Yang menarik juga yang saya baca di sini bahwa ini yang mungkin banyak pemirsa mungkin bertanya-tanya ketika alasan mengapa segera disahkannya RUU kekerasan seksual ini. Kalau dari Koran Sindo sendiri, mereka mengangkat mengenai filosofis, yuridis, dan sosiologis. Ini menurut saya insight yang cukup eye-opening ya. Membuka mata. Kenapa dari sisi filosofis disebutkan ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yuridis tadi mengisi kekosongan hukum, dan sosiologis ini terkait kondisi darurat yang sekarang kita lihat banyak sekali pelecehan seksual, terutama di ranah pendidikan. Bisa Anda elaborasi filosofis, yuridis, dan sosiologis ini, Mas? Nah, kalau memang tentu pelecehan kekerasan seksual bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama ketuhanan, yang semua dengan semua 5 sila di Pancasila itu. Yang kedua adalah memang dari aspek yuridis, selama ini para korban kejahatan seksual ini kan susah untuk mendapatkan kepastian hukum gitu. Justru sebagai korban mereka kalau kita melihat yang terjadi di masyarakat justru dalam tanda kutip dieksploitasi gitu, seolah-olah mereka yang salah gitu kan, bukan pelaku kejahatannya. Sementara dari aspek sosiologis, karena tidak hanya aturan atau regulasi yang memiliki kekuatan untuk menghukum, jadi para pelaku kejahatan seksual ini merasa ya oke-oke saja melakukan kejahatan gitu. Baik. Satu mungkin terakhir, Mas, singkat saja. Kalau nanti ini diketok palu, apa yang selanjutnya langkah yang harus dilakukan pemerintah agar tadi benar-benar undang-undang ini dilakukan tepat sasaran, dan tadi ada beberapa item yang memang harus jadi concern, jangan rehab tadi jadi excuse untuk para pelaku. Tentu setelah diundangkan ini kan akan diberlakukan kapan disebutkan kapan akan berlaku. Nah, setelah itu tentunya aparat penegak hukum bisa menjadikan ini sebagai landasan, sebagai dasar hukum untuk menjerat para pelaku kejahatan seksual. Baik, Mas Anton, terima kasih atas waktunya dan juga insight-nya dari teman-teman dari Koran Sindo. Ini bisa kita dapatkan untuk hari ini ya, terkait bagaimana RUU kekerasan seksual ini dan dinamikanya. Terima kasih, Mas Anton. Salam sehat. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC News Now.